Tahu nggak sih, di Indonesia ini ada sebuah krisis yang mungkin nggak kelihatan langsung, tapi dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan jutaan anak. Ini bukan soal mereka bisa baca atau enggak, tapi soal pemahaman. Hari ini, kita akan coba kupas tuntas masalah ini dan sebuah solusi digital bernama Kipin yang mencoba jadi jawabannya. Oke, kita mulai dari satu angka yang jujur aja cukup bikin kaget, 75%. Menurut data pemerintah, angka inilah yang jadi penanda adanya krisis literasi nasional kita. Terus 75% ini maksudnya apa sih? Nah, ini dia masalahnya. Ini berarti 3 dari 4 anak kita yang umurnya 15 tahun, itu ya mereka bisa mengeja huruf, bisa merangkai kata, tapi mereka nggak benar-benar mengerti apa yang mereka baca. Ini bukan cuma masalah biasa, ini krisis pemahaman yang tersembunyi. Yuk kita coba kupas lebih dalam lagi. Kenapa sih ini sampai disebut darurat pemahaman? Dan memangnya, apa dampaknya buat kita semua? Masalah ini dijelaskan dengan sangat pas oleh Wakil Ketua MPR, Ibu Lestari Murdiajat. Beliau menegaskan, ini bukan lagi soal buta huruf, tapi sudah masuk level darurat pemahaman, ya kan? Membaca tanpa mengerti itu ibarat membangun rumah di atas pondasi yang goyang. Nah, ini yang paling penting ya. Masalah ini tuh bukan cuma soal nilai di rapor aja. Ini ancaman langsung buat masa depan bangsa kita. Coba bayangin deh, gimana generasi mendatang bisa bersaing, bisa menyaring informasi hoaks, kalau dari awal kemampuan berpikir kritisnya nggak diasah. Oke, kita udah lihat masalahnya gawat, ancamannya nyata. Terus gimana cara kita ngeberesinnya? Ada solusinya nggak ya? Nah, di tengah tantangan yang kayaknya rumit banget ini, ternyata ada jawaban yang datang dari dunia digital. Kenalin, ini Kipin, sebuah platform yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan fundamental ini. Jadi Kipin ini apa sih sebenarnya? Ini tuh lebih dari sekedar aplikasi biasa ya. Anggap aja ini sebuah ekosistem digital dengan ribuan konten yang dipilih dengan 3 pilar utama. Kontennya harus aman, mendidik, dan pastinya menarik. Tujuannya cuma satu, membangun jembatan kognitif biar anak-anak bisa naik level, dari sekedar bisa baca jadi benar-benar paham. Terus gimana caranya Kipin ngebangun jembatan digital ini buat anak-anak kita? Yuk kita intip fitur-fitur utamanya. Pertama, kita lihat dulu deh tampilannya. Dibuat super ramah buat anak-anak. Tujuannya apa? Simple. Biar gawai atau tablet itu nggak cuma jadi alat buat nonton pasif aja yang sering bikin kita khawatir kan, tapi berubah jadi perpustakaan digital pribadi mereka yang justru mendorong mereka belajar aktif. Dan di balik tampilan yang lucu ini, ada strategi yang matang banget. Setiap kategori punya tujuannya sendiri, mulai dari buku and video buat akses kurikulum nasional, lalu ada literasi buat membangun minat baca, dunia anak buat stimulasi di usia emas, sampai latihan soal buat ngasah logika. Semuanya terintegrasi dengan baik. Nah, sekarang kita sorot salah satu fitur andalannya ya, buku berjenjang. Ini nih, inti dari strategi Kipin buat membangun pemahaman, bukan cuma sekedar kemampuan membaca. Puluhan judul buku original ini dirancang untuk tumbuh bareng si anak, selangkah demi selangkah. Di sini nih kita bisa lihat kalau ini tuh dipikirin matang-matang secara pendidikan, bukan asal buku cerita. Dengan lebih dari 80 judul, setiap buku punya level kesulitan spesifik dari A sampai D. Kompleksitas kata dan kalimatnya ditingkatkan secara ilmiah, jadi anak dibimbing bertahap, dari yang cuma bisa ngeja sampai akhirnya bisa nangkep alur cerita dan pesannya. Selain buku, Kipin juga pakai kekuatan visual lewat komik literasi. Kenapa komik? Ya karena ini cara jitu buat ngubah paradigma belajar. Dari yang tadinya mungkin terasa seperti kewajiban, jadi kegiatan yang seru dan dilakuin dengan sukarela. Minat baca pun jadi tumbuh secara alami kan? Kipin juga nggak cuma kasih konten statis loh, ada satu teknologi kunci namanya anotasi digital. Contohnya nih pas lagi belajar ngaji, anak tuh nggak cuma disuruh nonton video doang. Mereka bisa langsung ikut latihan nulis huruf hijaiyah di layar tabletnya. Nah, ini dia lompatannya. Dari konsumsi pasif ke interaksi aktif. Dan cara belajar seperti ini tuh sudah terbukti secara signifikan bisa meningkatkan daya ingat dan pemahaman konsep. Oke, konsepnya kedengeran keren banget ya. Tapi pertanyaannya, ini beneran jalan nggak sih di dunia nyata? Yuk kita lihat dampaknya langsung di lapangan. Nah ini pengakuan langsung dari seorang guru di Lampung, Pak Hendriansyah. Kata beliau, di daerahnya, Kipin itu benar-benar mengisi kekosongan akses ke perpustakaan yang berkualitas. Ini bukti nyata banget kan, gimana teknologi bisa jadi jembatan untuk pemerataan pendidikan. Dari sini, kita sampai ke poin terakhir yang paling penting. Gimana sebuah aplikasi bisa jadi pemicu buat sebuah gerakan literasi nasional yang lebih besar?
Karena kita harus ingat ya, teknologi secanggih apapun itu pada dasarnya cuma alat. Keberhasilan sejati dalam meningkatkan literasi nasional cuma bisa tercapai kalau ini jadi sebuah gerakan nasional. Harus ada sinergi, kerjasama antara guru di sekolah, orang tua di rumah, dan platform digital sebagai pendukungnya. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini balik lagi ke kita semua. Masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus. Jadi, apakah kita hanya akan membekali mereka untuk sekedar bisa membaca? Atau kita mau memberi mereka kekuatan untuk benar-benar memahami dunia? Pilihan itu ada di tangan kita.